اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita, yang mana segala nikmat itu menuntut adanya syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Maka di awal majelis ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, dan nikmat-nikmat yang lain yang tentu tidak akan mungkin untuk kita hingga dan hitung-hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menganugerahkan kepada kita suatu agama yang diridhai di sisinya, yang Allah tidak ridha selain daripada keislaman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya, dan ia termasuk dari orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala muliakan umat Islam dan jadikan untuk mereka agama termulia. Nabi mereka adalah nabi yang termulia. Kitab suci mereka adalah kitab suci yang termulia, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ummatul Islam, di mana ummatul Islam mereka adalah umat yang paling utama, umat yang paling mulia, dan umat yang pertama menginjakkan kakinya di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, antum tuwaffuna sab'ina ummah antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian umatul Islam adalah umat yang menyempurnakan 70 umat, dan kalian umat Islam adalah umat yang paling mulianya dan paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kami adalah umat yang terakhir, tapi bersamaan dengan itu kami adalah umat yang pertama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan kita dan memilih kita sebagai ummatul Islam yang beragama dengan agama yang mulia, agama Islam, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya firman Allah di surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Inilah kesempurnaan Islam yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada nabinya dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini dengan berbagai macam keutamaan, termasuk pada tempat dan waktu. Allah lebihkan antara satu tempat dari tempat yang lain. Allah lebihkan antara satu waktu dari waktu-waktu yang lain. Allah jadikan Makkah dan Madinah sebagai tempat yang termulia yang ada di muka bumi ini. Allah jadikan masajidullah au buyutullah, rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat termulia, sebagai tempat teragung yang ada dan pernah ada di muka bumi ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan ada tempat-tempat yang mulia, demikian pula Allah menjadikan ada waktu-waktu yang istimewa, ada waktu-waktu yang mulia yang Allah lebihkan daripada waktu-waktu yang lain. Allah lebihkan dalam satu pekan hari Jumat sebagai hari yang termulia, di mana hari Jumat dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, pimpinannya segala hari. Itulah hari Jumat, hari yang paling utama dalam putaran satu pekan. Itulah hari Jumat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada satu malam yang lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Itulah yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam pentakdiran yang terjadi di bulan Ramadan. Dan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 12 bulan ini yang paling utamanya adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dia adalah Sayyidus Syuhur, dia adalah penghulunya, pimpinannya semua bulan, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan demi kemuliaan, keutamaan demi keutamaan, yang hal tersebut tidak mungkin ada pada bulan-bulan yang lainnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, bulan yang dahulu para ulama, para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu doa mereka.
Dan itu munajat mereka kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Ketika mereka masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan setelahnya, supaya amal-amal mereka, ibadah mereka selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah bulan yang sangat agung, yang mana apabila seseorang mendapatkan bulan tersebut, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengejar kemuliaan, untuk mengejar keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita berada di malam ke-11 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah, yang 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2023 Miladiah. Maka tinggal hitungan 18 atau 19 hari lagi Ramadan akan tiba. Ramadan akan datang menghampiri kita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harusnya seseorang yang tahu bahwa Ramadan akan segera tiba, ibarat seorang tamu terhormat yang akan datang ke rumah kita, tentu tidak akan biasa-biasa saja perasaan kita. Tentu bukan hal-hal yang sama dengan waktu-waktu yang sebelum ini. Ini waktu-waktu penantian, waktu-waktu penungguan, yang harusnya di dalam diri kita ada perbedaan, ada perubahan. Kenapa? Ibarat ya, seorang mulia yang mau datang sama kita. Nah, kalau misalnya kita tahu ya, ada seorang pembesar, bupati misalnya mau bertamu di rumah kita, kira-kira ya, ketika dikabarkan seperti itu, apakah biasa-biasa saja kita, tidak ada persiapan? Oh, mungkin rumahnya akan direnovasi, akan betul-betul dihiasi, kalau perlu mungkin dibongkar, dibangun lagi. Nah, apalagi kalau yang datang itu gubernur atau menteri, apalagi presiden. Sementara Ramadan yang mau datang ini lebih mulia daripada semua itu. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, harusnya apa? Dalam diri kita ada perubahan. Jangan sama saja ya seperti hari-hari sebelumnya. Ah, biasa. Ramadan itu kan tiap tahun datang. Nah, tidak ada yang istimewa. Tidak. Harusnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita jadikan tamu yang mau datang ini, tamu yang akan menghampiri kita ini ya, sebagai tamu yang istimewa, dan kita perlu persiapan untuk itu. Nah, sebagaimana orang-orang yang beriman, tentu hatinya sangat rindu dengan kedatangan bulan yang agung ini, bulan yang mulia ini. Kedatangannya tentu akan memberikan berbagai harapan, kesempatan, berbagai kemuliaan, keagungan dan keutamaan untuk diri kita. Para jamaah al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi, dari nikmat terbesar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dan memasukkan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, rahmat, keberkahan, pembebasan dari api neraka, segudang keutamaan tersedia di bulan Ramadan itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin banyak dari kita yang sudah menjumpai bulan Ramadan, atau bahkan sering menjumpai Ramadan. Kita bertanya-tanya dalam diri kita, berapa kali Ramadan sudah menghampiri kita? Ya tentunya sesuai dengan umur yang kita miliki sekarang. Kita umur berapa tahun sekarang ini? Yang umurnya 40 tahun berarti sudah 40 Ramadan menjumpai dia. Yang umurnya 50 tahun berarti 50 Ramadan sudah menjumpai dia. Yang umurnya 60 tahun, 70 tahun berarti sudah 60 kali, 70 kali Ramadan menghampiri dia. Harusnya kan, dengan datangnya Ramadan yang terus berulang-ulang itu,
dan Allah masih berikan kesempatan kepada dia untuk jumpa lagi, dan jumpa lagi, harusnya membawakan pada dirinya perubahan yang lebih besar. Itu kan yang kita harapkan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dan memuliakan hamba-hamba pilihan Allah di bulan yang agung ini, di bulan Ramadan. Tentunya manakala kita menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan penuh antusias, penuh persiapan, tentu tidak sama. Orang-orang yang sebelumnya sudah melakukan berbagai persiapan, berbagai latihan, berbagai percobaan, berbagai pemanasan, dengan orang-orang yang tak ada persiapannya. Nanti ketika baru dikabari dia, oh Ramadan besok tiba, oh iya, kaget dia. Orang-orang soleh dulu Pak, dia itu menghitung Ramadan, ini tanggal 11 Sya'ban, berarti 18 hari, 19 hari lagi, sebentar lagi mau datang. Besok tanggal 12 Sya'ban dia hitung lagi, oh berarti tinggal 17 hari atau 18 hari lagi. Karena kan bulan Sya'ban itu imma 29 hari atau 30 hari. Nah, Ramadan juga begitu, imma 29 hari atau 30 hari. Maka Ramadan nanti yang akan datang imma tinggal 18 hari lagi atau tinggal 19 hari lagi. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, tentunya kesempatan yang seperti ini jangan sampai kita lewatkan. Iya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk dari hal yang sangat baik bagi seorang muslim, manakala tamu yang datang ini akan segera datang, tamu yang terhormat ini akan segera tiba, kita melakukan persiapan demi persiapan. Kita melakukan persiapan demi persiapan. Sebagaimana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kabar gembira kepada sahabat dengan kedatangan bulan yang agung ini. Iya. Dan Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan sahabat, sebentar lagi Ramadan mau tiba. Itu dikasih tahu oleh Nabi SAW. Artinya apa? Supaya dalam diri kita ada kegembiraan. Harusnya kita bergembira. Dan bergembira dengan kedatangan Ramadan itu adalah ibadah kepada Allah. Karena bergembira dengan amal soleh itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan sebab karunia dari Allah, rahmat dan keutamaannya, maka hendaknya dengan hal tersebut mereka bergembira. Karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Iya. Maka Allah perintahkan kita untuk bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, ketahuilah Ramadan termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Maka kalau kita mendapati Ramadan, maka bergembiralah. Dan detik-detik penyambutan bulan Ramadan itu merupakan kegembiraan tersendiri. Iya, sebagaimana kita sangat bergembira dengan datangnya tamu terhormat di rumah kita, maka harusnya pun demikian. Dengan datangnya Ramadan, maka memberikan kegembiraan yang tersendiri pada diri kita. Bukan sebagaimana keadaan sebagian orang, ketika Ramadan tiba justru dia bersedih. Kenapa bersedih? Ya karena kalau tiba Ramadan harus berpuasa, tidak bisa lagi menikmati makanan dan minuman yang dia suka, tidak bisa lagi ke kafe, tidak bisa lagi melakukan hubungan ini, hubungan itu, tidak bisa lagi. Nah, kenapa? Karena di siang hari Ramadan haram semua itu. Iya, bersedih juga justru sebagian orang. Waliyadzubillah. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebagian orang ada yang bersedih dengan apanya? Dengan bisnisnya, dengan dagangnya. Karena Ramadan tiba itu, ada sebagian orang bisnisnya jadi macet.
Ada juga sebagian orang dengan Ramadan bisnisnya semakin naik. Ada yang bergembira bukan karena kedatangan Ramadan, tetapi gembiranya karena ini kesempatan Ramadan ini, biasanya bisnis saya semakin lancar ini. Gembiranya dengan itu, bukan gembira dengan ibadah. Ini salah gembiranya. Ada sebagian orang bersedih. Kenapa? Dengan Ramadan tiba bisnisnya jadi macet. Bisnis makanan minumannya jadi macet misalnya. Nah, bersedih dia dengan hal tersebut. Subhanallah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, harusnya di bulan Ramadan jangan lagi kau pikirkan urusan-urusan duniamu. Bukan artinya orang tidak boleh berdagang, tidak boleh lagi jualan, tidak boleh lagi bisnis, bukan. Tetapi Ramadan itu kesempatan berharga yang belum tentu kau akan dapatkan. Dan Ramadan tahun yang akan datang belum tentu kau dapatkan. Nah, ini para ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Ramadan. Hada Ramadan, kata Nabi. Inilah Ramadan. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian. Tufattahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabun nar. Ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan yang durhaka, syaitan-syaitan yang durjana. Wa yunadihi fihi munadin, kemudian di hari Ramadan akan ada penyeru yang menyerukan. Kullalailatin, di setiap malam dia menyeru. Apa yang dia serukan? Ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, kerjakan kebaikan. Wa ya baghiyas syarr, kemudian dia pun menyeru, wahai yang menginginkan kejelekan, amsik, tahan dulu. Ini bulan mulia. Kemudian kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dimerdekakan dari api neraka. Wadzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidakkah kita bergembira dengan hal yang demikian? Iya, Ramadan adalah bulan ketaatan. Ramadan adalah bulan ibadah. Terkumpul di dalamnya pokok-pokok ibadah kepada Allah. Mulai dari salat, mulai dari puasa, zakat, tilawatul Quran, sedekah, dan yang lainnya. Nah, begitu banyak keutamaan-keutamaan pahala, keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bulan Ramadan. Oleh karena itulah, ya, dahulu para salaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya betul-betul diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan. Iya, maka berdoa kepada Allah, jangan lupakan doa kita. Ini kita belum masuk Ramadan. Nah, dalam beberapa hari kita masuk Ramadan, cuman tidak ada jaminan kita bisa masuk Ramadan. Kemudian kalaupun kita masuk di bulan Ramadan, tidak ada jaminan kita dalam kondisi sehat walafiat. Ada sebagian orang masuk bulan Ramadan, tapi justru apa yang terjadi, dia sakit-sakitan, sehingga 1 bulan dia tidak bisa beramal soleh. Nah, ini yang ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah dipertemukan di bulan Ramadan dan diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengamalkan amaliyah di bulan Ramadan. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Iya. Dan tentu saja Ramadan sangat identik dengan yang namanya siyamu Ramadan. Bahkan itulah pokoknya Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Iya, berpuasa itu amalan yang sangat luar biasa, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, apa kata Nabi? Alaikum bisyam, hendaknya kamu berpuasa. Fa innahu la mithlalahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian hal yang harusnya kita sadari, sebaik-baik persiapan untuk kita menyambut bulan Ramadan adalah
kita harus menguasai, mempelajari tentang fiqhu Ramadan, fikih ketika memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu itu lebih didahulukan sebelum kau berucap dan sebelum kau beramal. Ya mungkin kan Ramadan, fikih Ramadan ini sering kita dapatkan. Bahkan sebelum masuk Ramadan sering diulang-ulang. Nah, tapi yang namanya Ramadan itu ibadah tahunan, ya, maka memang harus sering diulang-ulang lagi. Nah, sering diulang-ulang lagi. Boleh jadi kita lupa apa yang dahulu pernah kita pelajari dulu tahun lalu. Maka ini sebagai bentuk pengulangan lagi. Kita ulang lagi. Kita mesti tahu apa yang harus kita pelajari di bulan Ramadan. Apa saja adab-adab orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana fikihnya. Kemudian bagaimana nanti kalau salat tarawihnya. Kemudian nanti kalau i'tikafnya bagaimana. Nah, ini harus kita pelajari. Tentu tidak sama orang yang beramal tidak ada dasar ilmunya dengan orang yang beramal didasari dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan kita insyaallah taala mulai malam hari ini dan di malam-malam selanjutnya kita akan mempelajari tentang fikih Ramadan yang kita beri judul dengan ringkasan fikih puasa di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan jelaskan fikih tentang puasa di bulan Ramadan yang tentunya di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan bimbingan para ulama. Tentunya dengan bimbingan para ulama tanpa fanatik terhadap madhab tertentu. Nah, karena apa? Yang kita utamakan, yang kita dahulukan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah sumber pendalilan. Ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama dicarikan dalil untuknya. Akan tetapi uraian kita tentu tidak akan keluar dari para ulama. Tidak boleh seseorang menafsirkan sendiri Al-Quran, menafsirkan sendiri Sunnah Nabi tanpa bimbingan ulama. Dengan uraian para ulama, tapi tanpa harus fanatik kepada ulama tertentu, kepada madhab tertentu. Tidak, itu bukan jalan kita. Itu bukan jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jalan ahlus sunnati wal jamaah, mereka berpedoman kepada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa fanatik kepada madhab atau ulama tertentu. Ini jalan ahlus sunnah wal jamaah yang terkadang banyak diselisih oleh sebagian orang yang mereka justru fanatik kepada madhab tertentu. Nah, dia tak peduli, yang penting ini madhab saya, mau menyelisih Quran, mau menyelisih sunnah, kalau bertentangan dengan madhab saya yang benar. Ini bid'ah yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak pernah dari para ulama kita rahimahumullah, bahkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, seluruhnya mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadis, maka itulah madhabku, kata para ulama rahimahumullahu taala. Ini memberikan kepada kita pelajaran untuk tidak fanatik, untuk tidak membebek buta kepada ulama tertentu atau madhab tertentu. Karena apa ikhwani fiddin? Karena ulama itu sendiri justru melarang dari hal-hal yang demikian. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, seseorang apabila dia mempelajari tentang Ramadan, fikihnya, maka di sanalah dia akan mendapati Ramadan dan melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan betul-betul didasari dengan ilmu yang benar, betul-betul didasari dengan pengetahuan yang benar, yang tidak akan keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sama pada pemaparan kami ini, insyaallah ta'ala, apa yang kami paparkan tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita upayakan segala yang kita ucapkan, segala yang kita sebutkan, kita paparkan, tidak akan keluar dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah komitmen kita sesuai dengan judul pembahasan kita, fikih puasa Ramadan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih puasa Ramadan
di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang Ramadan, tentu tidak akan lepas dari ayat-ayat puasa di bulan Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 185. Ayat yang masyhur, yang sering diucapkan oleh para khutbah ketika berbicara tentang puasa Ramadan. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Yani Ramadan adalah hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridhan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka boleh bagi dia berbuka dan dia ganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, boleh bagi dia berbuka dan dia membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian kata Allah, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa dengan kerelaan hatinya, dengan kerelaan hatinya, dengan kebaikan hatinya dia melakukan kebaikan, maka itu adalah yang terbaik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan kalau kalian berpuasa itu yang terbaik, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka boleh bagi dia berbuka dan dia ganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian susah. Kemudian kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Demikianlah agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan itu dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari petunjuknya, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ayat-ayat puasa, yang tentunya di dalamnya terdapat fiqih yang mesti kita pelajari, dan di sana masih banyak hadits-hadits yang menerangkan tentang puasa Ramadan dan hukum-hukumnya akan kita pelajari, ya, terkait dengan adab-adab orang yang berpuasa, definisi puasa itu sendiri. Kemudian pembatal-pembatal puasa, apa yang dilakukan, apa yang dibolehkan bagi orang yang puasa, apa yang dimakruhkan. Kemudian sampai pada pembahasan-pembahasan terakhir kita pun juga akan menyinggung tentang masalah i'tikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan pelajaran ini insyaallah taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jikalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sini ada pertanyaan. Bismillah, afwan, mau bertanya Ustaz, bolehkah wanita beriktikaf di masjid? Para wanita juga boleh beriktikaf di masjid. Ya, iktikaf itu utamanya di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW melakukan iktikaf terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi banyak iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Para wanita boleh tidak beriktikaf? Jawabnya boleh. Karena dahulu para sahabat, para sahabiat, ya, istri-istri Nabi SAW juga beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kalau mereka iktikaf ada syaratnya.
ada ketentuannya. Nah, ya, ketentuan dan syaratnya ya, ketika mereka beriktikaf di masjid harus memang disediakan tempat untuk akhwat, tempat untuk ummahat. Memang sudah disediakan. Jadi jangan dia bercampur baur dengan laki-laki. Nah, kalau ada tempatnya disediakan ya, maka boleh dia iktikaf. Kemudian juga ya, dia boleh beriktikaf manakala dia mendapatkan izin. Kalau dia sudah bersuami, dia harus izin sama suaminya. Kalau dia belum bersuami, dia izin sama orang tuanya. Nah, kemudian juga dia boleh iktikaf kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, nanti bisa terfitnah orang banyak, maka jangan dia iktikaf. Ya, tetapi kalau tidak menimbulkan fitnah, aman dari fitnah, silahkan Anda beriktikaf. Nah, jadi secara umum para wanita boleh untuk beriktikaf ya, tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku khususnya bagi para perempuan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah ta'ala di pertemuan besok kita akan lanjutkan lagi kajian ini biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.